Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Ulisa Putri, NPM 2121010016. Di sini saya akan menyampaikan materi Hukum Perdata Islam di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Idrus Al-Ghifari MH. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Langsung saja, kelompok yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Istilah dan pengertian hukum perdata internasional yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari istilah Private International Law, yang kedua International Private Law, yang ketiga Internationalist Private Right, yang keempat Droit International Prive, yang kelima Diritto Internazionale Privato. Kemudian Profesor Mukhtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Sedangkan Prof. Sunaryati Hartono berpandangan bahwa hukum perdata internasional mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Selanjutnya ada subjek hukum perdata internasional diterangkan Mukhtar Kusumaatmadja. Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional ada 6, yakni negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan, pemberontak, dan individu. Sumber hukum perdata internasional dengan sumber hukum nasional karena dia merupakan bagian dari sumber hukum nasional. Sumber hukum perdata internasional yang pertama ada undang-undang nasional dan kebiasaan nasional, yang kedua ada traktat dan kebiasaan internasional, yang ketiga ada jurisprudensi internasional maupun nasional, yang keempat ada doktrin internasional maupun nasional. Yang selanjutnya ada ruang lingkup hukum perdata internasional. Yang pertama ada HPI sama dengan Rechte Passing Recht. Yang kedua ada HPI sama dengan Choice of Law dan Choice of Jurisdiction. Yang ketiga HPI sama dengan Choice of Law ditambah Choice of Jurisdiction dan Condition des Stranger. Yang keempat ada HPI sama dengan Choice of Law ditambah dengan Choice of Jurisdiction, Condition des Strangers, dan Nationality. Yang selanjutnya ada titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan HPI. Titik pertalian atau titik paut dalam HPI biasa juga disebut dengan istilah Knoopingspunten atau Belanda, connection factors atau point of contact dalam bahasa Inggris. Titik taut atau titik pertalian dalam hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Titik terpaut dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari perdata itu. Macam-macam titik pertalian. Yang pertama itu titik pertalian primer, adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Yang kedua ada titik pertalian sekunder, adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang termasuk ke dalam titik pertautan primer. Yang pertama ada kewarganegaraan, yang kedua bendera kapal dan pesawat udara, yang ketiga domisili atau persoalan domisili, yang keempat ada tempat kediaman atau persoalan tempat kediaman seseorang, yang kelima tempat kedudukan bantuan hukum, yang keenam ada pilihan hukum intern. Yang termasuk dalam titik pertalian sekunder yaitu tempat terletak benda. Terletaknya suatu benda merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus dibedakan. Yang kedua, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum. Yang ketiga ada tempat dilangsungkannya atau diresmikannya perkawinan. Yang keempat ada tempat ditandatanganinya kontrak. Yang selanjutnya ada tempat dilaksanakan perjanjian. Yang keenam ada tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Yang kesembilan pilihan hukum atau choice of law. Yang selanjutnya yaitu kelompok 3 dengan tema status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili. Pertama, pengertian status personal.
adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang bertindak di bidang hukum. Dan selanjutnya ada ruang lingkup status personal. Yang pertama ada konsepsi luas terdiri dari kewenangan hukum atau menikmati dan hilangnya hak keperdataan. Yang kedua ada konsepsi sempit adalah dikurangi atau minus hukum harta benda, perkawinan, dan hukum waris. Yang selanjutnya ada cara-cara menentukan status personal. Dalam menentukan status personal seseorang di dunia terbagi menjadi dua aliran. Aliran pertama yaitu menganut prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan. Sedangkan aliran kedua menganut prinsip domisili atau ditentukan berdasarkan nasionalitas atau kewarganegaraan orang tersebut. Yang pertama ada asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Prinsip ini umumnya digunakan oleh negara-negara yang menganut tradisi civil law atau sistem Eropa kontinental, sehingga points of contact-nya adalah personalitas. Artinya semua orang takluk pada hukum nasionalnya di mana ia berada. Dalam asas nasionalitas atau kewarganegaraan ini ada dua asas utama yang dapat digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Yang pertama ada asas ius soli atau tempat kelahiran, yaitu nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya seseorang dilahirkan di negara Indonesia, maka ia merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua asas ius sanguinis atau keturunan, yaitu nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Yang kedua ada asas teritorialitas atau domisili. Prinsip ini umumnya digunakan oleh negara-negara yang menganut tradisi common law system, sehingga point of contact-nya adalah teritorial atau semua orang yang berada di dalam wilayah negara takluk pada hukum negara itu. Berdasarkan asas ini, status dan kewarganegaraan personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum domisili atau tempat kediaman permanen orang itu. Konsep domisili pada dasarnya dapat dibedakan dalam tiga pengertian. Yang pertama, domisili of origin, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Yang kedua ada domisili of dependence, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena ketergantungannya pada orang lain. Yang kedua ada domisili of choice, yaitu tempat kediaman permanen seseorang yang dipilih orang itu atas dasar kemauan bebasnya. Selanjutnya itu materi kelompok 4 tentang kualifikasi hukum perdata internasional. Yang pertama ada pengertian dan istilah kualifikasi. Kualifikasi adalah suatu kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Dalam hukum perdata internasional, masalah kualifikasi yang merupakan masalah ini ditangani secara khusus, karena dalam perkara-perkara HPI, orang selalu berurusan dengan kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem aturan hukum dari dua negara atau lebih. Yang kedua ada macam-macam kualifikasi. Yang pertama ada kualifikasi fakta atau classification of fact. Proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi dalam sebuah peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum sesuai dengan sistem klasifikasi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu. Yang kedua ada kualifikasi hukum. Penetapan tentang penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam perbidangan, pengelompokan atau kategori hukum tertentu. Yang materi ketiga ada teori-teori kualifikasi. Yang pertama ada teori kualifikasi lex fori. Hukum materi dari sang hakim adalah yang harus dipergunakan dalam kualifikasi ini. Yang kedua ada teori kualifikasi lex causa. Maksud dari teori ini adalah guna menentukan kaidah HPI mana dari lex fori yang paling erat kaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkin diberlakukan. Yang ketiga ada teori kualifikasi bertahap. Adanya keberatan terhadap teori lex causa menyebabkan hukum teori kualifikasi berikut, yaitu teori kualifikasi bertahap. Alasan keberatan terletak pada ketidaksetujuan bahwa tidak mungkin kualifikasi dilakukan dengan lex causa. Yang keempat ada teori kualifikasi otonom. Kualifikasi otonom pada dasarnya menggunakan metode perbandingan hukum untuk membangun sistem kualifikasi yang berlaku secara universal.
Selanjutnya ada kualifikasi hukum perdata internasional. Yang pertama ada kualifikasi HPI, status personal perkawinan. Cara menentukan status personil yaitu asas personalitas atau kewarganegaraan. Yang kedua ada asas teritorialitas atau domisili. Yang kedua ada kualifikasi HPI hukum benda. Yang ketiga ada kualifikasi HPI perbuatan melawan hukum. Yang keempat ada dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut. Yang pertama ada adanya suatu perbuatan. Yang kedua ada perbuatan tersebut melawan hukum. Yang ketiga ada adanya kesalahan dari pihak pelaku. Yang keempat adanya kerugian bagi korban. Yang kelima adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Yang selanjutnya ada materi kelompok 5 yaitu renvoi atau penunjukan kembali. Yang pertama ada definisi dan konsep renvoi dalam hukum perdata internasional. Konsep renvoi sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur pikir dalam HPI yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan. Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan perkara HPI dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum intern lex fori atau sistem hukum lain selain lex causa apabila diyakini mampu memberikan putusan yang lebih baik dan adil. Yang kedua ada hubungan dengan masalah kualifikasi. Di dalam hukum internasional, kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir yang logis guna menempatkan konsepsi asas-asas dan kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Yang selanjutnya ada macam-macam kualifikasi di dalam HPI. Yang pertama ada kualifikasi fakta. Kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum. Yang kedua ada kualifikasi hukum. Kualifikasi hukum adalah pergolongan pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam pengelolaan atau pembidangan kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan selanjutnya ada materi teori kualifikasi. Yang pertama ada kualifikasi menurut lex fori. Menurut teori yang ditokohi Ranskan dan Bartin ini, kualifikasi harus dilakukan menurut hukum material pihak hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan atau lex fori. Yang kedua ada kualifikasi menurut lex causa. Teori ini beranggapan bahwa teori kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta urutan dari keseluruhan hukum yang berkaitan dengan kasus. Yang ketiga ada kualifikasi bertahap. Teori ini bertitik tolak dari keberatan-keberatan terhadap teori kualifikasi lex causa. Kualifikasi tidak mungkin dilakukan berdasarkan lex causa saja, sebab sistem hukum apa atau di mana yang hendak ditetapkan sebagai lex causa masih harus ditetapkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah materi ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Pengertian ketertiban umum. Beberapa persoalan pokok HPI antara lain persoalan ketertiban umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem atau kaidah hukum asing atau hak dan kewajiban hukum asing. Artinya, kedua persoalan ini dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam HPI. Ruang lingkup ketertiban umum adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum dapat meliputi aspek yang pertama tertib pemerintahan, yang kedua adapun yang menjadi ruang lingkup tertib pemerintahan yang mengatur tentang yang tertib kependudukan, yang kedua administrasi dalam kewajiban warga negara, pengaturan dan pengawasan, yang ketiga ada tertib K3 umum dan lain-lain, yang C ketertiban lingkungan, yang D tertib nasional, yang E pencegahan dan pemberantasan hal yang menyimpang, yang F perlindungan masyarakat. Fungsi ketertiban umum. Secara tradisional doktrin HPI membedakan dua fungsi lembaga open bar order. Yang pertama ada fungsi positif, yaitu menjamin agar aturan-aturan tertentu dari lex fori tetap diberlakukan. Yang selanjutnya ada fungsi negatif, yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing bila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar lex fori. Yang selanjutnya ada hak-hak yang diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh merupakan terjemahan dari vested right.
Di bidang HPI mengandung arti hak-hak yang telah diperoleh di luar negeri atau yang lahir dan berasal dari tata hukum asing. Istilah hak berarti hak menurut hukum, diarahkan kepada hak-hak di bidang kebendaan, di bidang kekeluargaan, dan status personil. Yang selanjutnya ada materi kelompok 7 tentang penyeludupan hukum. Yang A. Pengertian penyeludupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya sebab baginya berlaku hukum asing. Yang B. Penyeludupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan right and obligation created abroad atau hak dan kewajiban hukum yang tertib berdasarkan hukum asing. Yang C ada contoh penyeludupan hukum. Dalam beberapa diktat atau buku hukum perdata internasional terdapat beberapa contoh tentang penyeludupan hukum yang telah menjadi bahan kajian dari pakar hukum perdata internasional. Yang pertama ada perkawinan seringkali dalam praktik persoalan penyeludupan hukum. Ini dicontohkan melalui status suatu kasus perkawinan. Misalnya terjadi para pihak menggunakan berbagai cara penyeludupan hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila tidak memakai cara-cara tersebut, maka mereka tidak akan mungkin dapat melangsungkan perkawinan menurut hukum nasional mereka. Yang selanjutnya ada materi kelompok 8 tentang persoalan pendahuluan hukum perdata internasional. Persoalan pendahuluan atau forfeit merupakan permasalahan hukum dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan akhir, seperti persoalan yang menyangkut perkawinan dan HPI mengenai kewarisan. Contohnya permasalahan dalam warisan berikut ini. Yang pertama ada menentukan sah atau tidaknya kedudukan ahli waris. Yang kedua menentukan sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Yang ketiga, apabila salah satu dari orang tua anak itu sebelumnya pernah menikah, maka perlu menentukan sah atau tidaknya perceraian dari pernikahan terdahulu. Yang selanjutnya ada persyaratan Fairfetch. Yang pertama ada main issue. Perkara yang dihadapi merupakan masalah HPI yang sesuai dengan kaidah dan tunduk pada hukum asing. Yang kedua ada subsidiary issue. Dalam perkara yang sama harus mengandung unsur asing yang dapat timbul sebagai masalah HPI. Yang ketiga ada lex cause. Kaidah HPI untuk menentukan lex cause bagi subsidiary issue akan memperoleh kesimpulan berbeda dari main issue. Cara menyelesaikan forfeit yang pertama ada absorption, yang kedua ada repartition, yang ketiga ada case by case approach. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.